Assalamualaikum, sahabat-sahabat Gudang Cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar, agar setiap langkah kita dilimpahkan berkah dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan. Di sebuah sudut kota Solo, terdapat sebuah warung kelontong 24 jam yang selalu ramai dikunjungi oleh warga setempat. Warung kecil ini dikelola oleh seorang pedagang bernama Pak Joko, pria parubaya yang terkenal dengan sikapnya yang sangat menyebalkan. Pak Joko selalu berdiri di balik meja kecilnya, siap melayani pelanggan dengan wajah cemberut dan tangan yang cekatan. Namun, meski warungnya selalu penuh, ada satu kebiasaan Pak Joko yang membuat banyak orang kesal. Pak Joko memiliki kebiasaan aneh dalam memberi kembalian. Alih-alih memberikan uang kembalian seperti yang seharusnya, dia sering mengganti uang kembalian dengan permen, seolah-olah permen itu adalah mata uang yang sah. Para pelanggan yang merasa kesal harus menerima dengan pasrah, karena Pak Joko akan dengan cepat berkata, "Mau kembalian? Ini permen buat kamu, lebih manis daripada uang." Seringkali, permen itu malah menjadi sampah yang dibuang begitu saja setelah pelanggan meninggalkan warung. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rudi, yang baru saja bekerja lembur, mampir ke warung Pak Joko. Setelah membeli beberapa barang, dia mendapatkan kembalian berupa 2 batang permen. Rudi, yang sudah kesal dengan kebiasaan Pak Joko, akhirnya mengumpat dalam hati dan memutuskan untuk tidak datang lagi ke warung itu. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kebiasaan Pak Joko itu tidak akan berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, tepat saat warung kelontong Pak Joko sepi pengunjung, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pada suatu malam yang sangat gelap, saat Pak Joko sedang tertidur di belakang meja, warungnya dibobol oleh seorang pencuri. Pencuri itu tidak hanya mengambil uang kas, tetapi juga barang-barang yang ada di rak-rak warung. Dengan cepat, seluruh isi warung pun habis disikat. Ketika Pak Joko terbangun dan mendapati warungnya kosong, dia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Tidak ada barang yang tersisa, hanya sepi dan kesunyian yang terasa begitu dalam. Ia pun pergi ke bank untuk mencari solusi, namun di sana dia menemukan kenyataan pahit. Hasil dari penjualan permen yang digantinya sebagai kembalian ternyata tidak cukup untuk menutupi kerugian yang ia alami. Pak Joko yang merasa tertipu oleh kebiasaan buruknya dan tak mendapatkan bantuan dari siapapun, mulai merasa ada yang aneh. Seiring berjalannya waktu, warung yang dulu ramai kini menjadi tempat yang sangat sepi. Beberapa orang di sekitar pun mulai berbisik tentang azab yang menimpa Pak Joko, karena dia selalu mempermainkan pelanggan dengan cara yang tidak jujur. Seiring berjalannya waktu, pedagang lain yang lebih ramah mulai membuka usaha di sekitar lokasi warung Pak Joko, dan perlahan-lahan orang-orang pun mulai beralih ke warung yang lebih mengutamakan pelayanan yang baik dan transparan. Warung Pak Joko, yang dulu dikenal karena buka 24 jam dan ramai pengunjung, kini tinggal kenangan. Pak Joko sadar bahwa sikapnya yang menyebalkan terhadap pelanggan, yang dulu selalu merasa dirinya benar, ternyata membawa petaka. Ia akhirnya menutup warungnya, dan tak pernah lagi membuka usaha di Solo. Meskipun ia berusaha memperbaiki dirinya, namun nama buruknya sebagai pedagang yang suka memberi permen sebagai kembalian tetap menghantui ingatan warga Solo. Cerita ini menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kesabaran dan kejujuran dalam berdagang jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat yang didapat dengan cara curang. Setelah beberapa bulan berlalu, Pak Joko merasa dirinya semakin terpuruk. Usahanya yang hancur begitu saja membuatnya merenung panjang. Ia mulai sering berjalan-jalan di sekitar Solo, berpikir tentang apa yang telah ia lakukan dengan hidupnya. Tidak ada yang tahu pasti di mana Pak Joko pergi, namun ada desas-desus bahwa ia mulai mencari pekerjaan lain untuk bertahan hidup. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Joko yang sedang duduk di warung kopi pinggir jalan, bertemu dengan seorang pria tua. Pria tua itu tampak bijaksana, mengenakan pakaian sederhana, dan duduk sendiri di meja dekat jendela. Tanpa sengaja, Pak Joko duduk di meja yang sama dan mulai terlibat percakapan dengannya. Pria itu mulai bertanya tentang kehidupan Pak Joko, mendengar cerita tentang warung yang dulu ia miliki, tentang bagaimana ia selalu memberikan permen sebagai kembalian,
dan bagaimana akhirnya warungnya hilang begitu saja. Pak Joko menceritakan segala sesalannya. Betapa ia merasa menyesal karena telah menyusahkan banyak orang hanya demi keuntungan sesaat. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, selalu ada akibatnya. Tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak semua orang bisa belajar dari kesalahan, tetapi kamu sudah sadar. Itu adalah langkah pertama untuk bangkit." Pak Joko mendengarkan dengan penuh perhatian. "Tapi saya sudah terlalu banyak membuat orang marah, membuat mereka kesal. Bagaimana saya bisa memperbaikinya? Mereka pasti sudah tidak ingin berurusan dengan saya lagi." Pria tua itu tersenyum. "Mereka mungkin sudah melupakanmu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kamu memperbaiki dirimu sendiri. Tindakannya mungkin tidak bisa kamu ubah, tetapi hatimu bisa. Itu yang akan membawa perubahan dalam hidupmu." Pada malam itu, Pak Joko pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia mulai berpikir, mungkin ini saatnya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk berhenti mencari cara pintas dalam hidup, dan mulai berusaha untuk menjadi pedagang yang lebih jujur dan sabar. Meskipun tidak mudah, ia bertekad untuk berusaha keras dan memberikan pelayanan terbaik pada setiap orang yang datang kepadanya. Beberapa tahun kemudian, kabar tentang perubahan Pak Joko mulai terdengar. Ia membuka usaha kecil-kecilan di sebuah sudut jalan yang lebih ramai, kali ini dengan sikap yang berbeda. Ia tidak lagi memberikan permen sebagai kembalian. Sebaliknya, ia menawarkan senyuman tulus dan pelayanan yang ramah. Pelanggannya mulai berdatangan kembali, meskipun bukan dalam jumlah yang besar seperti dulu. Namun, Pak Joko merasa bahagia karena ia mendapatkan kepercayaan kembali, dan lebih dari itu, ia merasa lebih tenang dengan cara hidupnya yang baru. Di Solo, cerita tentang Pak Joko yang dulu dikenal sebagai pedagang yang menyebalkan kini berubah menjadi cerita inspiratif tentang penebusan. Meskipun warung kelontong 24 jam miliknya tidak pernah kembali, namun hatinya yang dulu keras kini menjadi lebih lembut. Ia menyadari bahwa hidup yang penuh kebohongan dan kecurangan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Pak Joko terus berusaha menjalani hidup dengan lebih baik, tanpa lagi merugikan orang lain. Dari warung kecil yang sederhana, ia mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar, menjalin persahabatan, dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Kini, ia bukan hanya dikenal sebagai pedagang, tetapi juga sebagai seseorang yang telah belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaiki diri, membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Beberapa tahun berlalu sejak Pak Joko memulai hidup baru. Warung kecil yang dulu hanya sekedar tempat berdagang, kini menjadi tempat berkumpul bagi warga sekitar. Tidak hanya sekadar tempat membeli barang kebutuhan sehari-hari, warung Pak Joko menjadi tempat di mana orang-orang berbagi cerita, bertukar pikiran, bahkan menyelesaikan masalah bersama. Pak Joko, yang dulu dikenal dengan sikapnya yang kurang ramah, kini menjadi pusat perhatian dengan sikapnya yang penuh perhatian dan sabar. Para pelanggan yang dulu pernah merasa kesal, kini datang kembali dengan senyum, tidak hanya karena mereka ingin membeli barang, tetapi juga karena mereka merasa nyaman berada di sana. Suatu hari, seorang wanita muda bernama Sarah yang baru saja pindah ke Solo datang ke warung Pak Joko. Ia tampak bingung, seolah sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar belanja. Pak Joko menyapanya dengan ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Neng?" Sarah tersenyum, merasa sedikit canggung. "Sebenarnya, saya baru saja pindah ke sini. Saya belum tahu banyak tentang tempat ini, dan saya rasa saya butuh sedikit informasi, mungkin juga teman." Pak Joko menatapnya sejenak dan kemudian berkata dengan bijak, "Tempat ini memang kecil, tapi banyak cerita yang bisa kamu temukan. Kalau kamu mau, kamu bisa duduk dan ngobrol di sini. Kita bisa saling mengenal lebih dekat." Sarah, yang merasa kehangatan dalam kata-kata Pak Joko, duduk di meja yang biasa digunakan oleh warga sekitar untuk berkumpul. Tak lama kemudian, beberapa tetangga datang dan menyapa. Ada yang bercerita tentang kegiatan di pasar, ada yang membahas cuaca, dan ada juga yang mengobrol tentang film-film yang sedang tren. Pak Joko dengan sabar mendengarkan semuanya,
sesekali memberikan masukan yang bijak. Sarah merasa sangat diterima di lingkungan baru itu. Pada saat itu, Pak Joko menyadari bahwa perubahan besar dalam hidupnya bukan hanya karena ia berhenti melakukan kebiasaan buruk, tetapi karena ia belajar untuk memberikan ruang bagi orang lain, mendengarkan mereka, dan tidak selalu mencari keuntungan dari setiap hubungan. Ia mulai merasa bahwa kehangatan dan kebaikan hati lebih berharga daripada uang. Tak lama kemudian, suatu pagi yang cerah, Pak Joko menerima kabar dari seorang teman lama. Teman itu memberitahunya bahwa ada sebuah perusahaan besar yang sedang mencari orang untuk mengelola sebuah warung kelontong modern di pusat kota Solo, yang akan menggantikan banyak warung tradisional yang sudah mulai kehilangan pelanggannya. Perusahaan itu tahu tentang perubahan Pak Joko dan ingin dia bergabung. Mendapat tawaran itu, Pak Joko terdiam sejenak. Dia berpikir panjang, merasa bingung. Di satu sisi, tawaran itu menjanjikan kestabilan ekonomi dan masa depan yang lebih cerah. Namun di sisi lain, ia merasa nyaman dengan kehidupan barunya yang sederhana. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan beberapa orang terdekat, termasuk Sarah yang kini sudah menjadi sahabat baiknya, Pak Joko memutuskan untuk menolak tawaran itu. Baginya, kebahagiaan yang sejati datang dari menjalani hidup dengan cara yang benar, meski itu berarti ia harus tetap berdagang di warung kecil yang sederhana. Pak Joko akhirnya mendirikan sebuah komunitas kecil yang berfokus pada pemberdayaan pedagang kecil dan berbagi pengetahuan tentang bagaimana menjalani bisnis dengan jujur, tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan bersama. Ia juga aktif memberikan pelatihan bagi pedagang-pedagang muda yang ingin membuka usaha, mengajarkan mereka nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan pentingnya hubungan baik dengan pelanggan. Dengan cara ini, Pak Joko merasa bahwa ia tidak hanya memperbaiki dirinya sendiri, tetapi juga membantu banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia merasa bahwa warung kecilnya, yang dahulu hancur karena kebiasaan buruk, kini menjadi simbol keberanian untuk berubah. Dan meskipun ia tidak lagi memiliki warung kelontong 24 jam yang dahulu, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan, persahabatan, dan rasa damai dalam hatinya. Di Solo, cerita tentang Pak Joko tidak lagi dikenal sebagai kisah seorang pedagang yang memberi permen sebagai kembalian, melainkan sebagai kisah inspirasi tentang penebusan, perubahan, dan bagaimana sebuah kehidupan bisa berubah dengan sikap yang baik dan tulus. Banyak orang mulai datang ke warungnya, tidak hanya untuk membeli barang, tetapi untuk mencari sedikit kebijaksanaan dari pria yang dulunya terkenal dengan keburukannya, namun kini dikenal sebagai simbol perubahan dan harapan. Seiring berjalannya waktu, Pak Joko semakin dikenal di Solo, tidak hanya sebagai pedagang yang telah berubah, tetapi juga sebagai seorang mentor yang penuh inspirasi bagi banyak orang. Usahanya untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama pedagang, terutama pedagang kecil, mulai berbuah manis. Ia sering diundang untuk berbicara dalam pertemuan komunitas dan seminar tentang etika dalam berdagang, pelayanan pelanggan, dan pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Pak Joko tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana kebiasaan buruknya dulu menghancurkan warungnya dan bagaimana ia harus memulai dari nol untuk membangun kembali hidupnya. Setiap kali ia bercerita, para pendengar merasa terinspirasi dan melihat Pak Joko sebagai contoh nyata bahwa perubahan itu mungkin, meskipun itu membutuhkan usaha dan kesabaran yang besar. Suatu sore, saat sedang duduk di warung kecilnya yang kini ramai dengan pelanggan, Pak Joko merenung. Ia ingat bagaimana dulu ia merasa bangga dengan warung kelontong 24 jam yang selalu ramai, meski tidak jarang memberikan permen sebagai kembalian. Dulu, ia merasa bahwa itu adalah cara tercepat untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kini ia menyadari bahwa hubungan yang dibangun dengan pelanggan jauh lebih berharga daripada keuntungan materi semata. Pak Joko mulai memikirkan lebih dalam tentang warung yang ia jalankan. Kini, meskipun warungnya tidak besar, ia merasa lebih kaya dari sebelumnya, bukan dari uang, tetapi dari banyaknya teman, kepercayaan, dan kebahagiaan yang datang dengan cara hidup yang lebih sederhana dan jujur. Ia sadar bahwa uang bisa habis, tetapi hubungan baik dan rasa saling menghargai akan terus bertahan. Tak lama kemudian, kabar tentang keberhasilan Pak Joko dalam membangun komunitas pedagang kecil di Solo menyebar hingga keluar kota. Banyak pedagang dari berbagai daerah mulai datang ke Solo untuk belajar darinya.
Ia menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang benar. Namun, meskipun popularitasnya semakin meningkat, Pak Joko tetap menjaga prinsipnya yang sederhana. Ia tidak ingin menjadi sosok yang terkenal, tetapi lebih ingin dikenal sebagai seseorang yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Suatu hari, seorang pemuda bernama Dimas, seorang pengusaha muda yang baru saja membuka warung kelontong kecil di Solo, datang menemui Pak Joko. Dimas mengaku bahwa ia sangat terinspirasi oleh kisah hidup Pak Joko dan ingin belajar bagaimana menjalankan bisnis yang jujur dan ramah. Pak Joko tersenyum dan menyambut Dimas dengan hangat. "Kamu sudah berada di jalan yang benar," katanya. "Yang terpenting adalah kamu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jangan pernah putus asa jika suatu saat kamu menghadapi kesulitan. Kesulitan itu bagian dari perjalanan menuju sukses." Pak Joko mulai lebih aktif membimbing generasi baru pedagang yang ingin belajar darinya. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bagaimana menjaga kualitas produk, dan yang paling penting, bagaimana berbisnis dengan integritas dan kejujuran. Ia juga mengingatkan mereka bahwa meskipun bisnis dapat memberi keuntungan, kebahagiaan sejati tidak datang dari uang, melainkan dari perasaan damai dan puas dengan apa yang kita lakukan. Lambat laun, warung kecil Pak Joko menjadi tempat yang dikenal banyak orang, tidak hanya karena kualitas barang yang dijual, tetapi juga karena suasana hangat yang tercipta di sana. Orang-orang datang bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk berbagi cerita, mendapatkan nasihat, atau sekadar duduk bersama teman-teman dan menikmati secangkir kopi. Warung Pak Joko menjadi simbol perubahan dan ketulusan di tengah dunia yang seringkali terjebak dalam pencarian keuntungan sesaat. Pada suatu malam, setelah beberapa tahun berjalan, Pak Joko berdiri di depan warungnya, menatap jalan yang ramai di depan. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya telah jauh berubah. Dari seorang pedagang yang menyebalkan dengan kebiasaan memberikan permen sebagai kembalian, kini ia menjadi seseorang yang dihormati dan dicintai banyak orang. Ia tersenyum sendiri, berpikir bahwa mungkin inilah yang disebut dengan azab yang sebenarnya. Bukanlah hukuman yang datang untuk menghancurkan, tetapi pelajaran hidup yang datang untuk memperbaiki diri. Semua pengalaman pahit yang ia alami dahulu kini ia anggap sebagai berkah yang memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk membantu orang lain, dan yang paling penting, untuk menemukan kedamaian dalam hidupnya. Pak Joko tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan ia masih memiliki banyak hal yang ingin diajarkan dan banyak pelajaran yang ingin dipelajari. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar damai dengan dirinya sendiri. Ia sudah mengubah hidupnya, dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Di Solo, kisah Pak Joko kini dikenal oleh banyak orang, dan menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin berubah. Sebuah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, yang mengajarkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Beberapa tahun kemudian, Pak Joko duduk di kursi kayu tua di luar warungnya yang sederhana, menatap langit senja yang perlahan mengubah warna menjadi oranye dan merah muda. Suasana sepi yang dulu terasa mencekam kini terasa hangat, dengan hembusan angin yang lembut dan suara percakapan para pelanggan yang datang untuk menikmati waktu bersama di warung kecilnya. Warung ini telah menjadi lebih dari sekadar tempat berjualan. Ini adalah tempat di mana banyak orang belajar tentang hidup, kesabaran, dan kebaikan hati. Pada hari itu, seorang pemuda datang menghampiri Pak Joko. Pemuda itu tampak bingung, mungkin baru pertama kali ke warung itu. Pak Joko tersenyum ramah dan menyapanya. "Selamat datang, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" Pemuda itu sedikit terkejut dengan sapaan hangat Pak Joko. Setelah beberapa saat, pemuda itu membuka percakapan. "Pak Joko, saya sering mendengar cerita tentang Anda, tentang perubahan yang Anda lakukan, dan bagaimana Anda bisa membantu banyak orang. Saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa tetap sabar dan tegar meskipun banyak tantangan yang Anda hadapi." Pak Joko menatap pemuda itu dengan mata yang tenang, penuh kebijaksanaan. "Anakku, hidup ini bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita punya, atau seberapa sukses kita di luar.
Hidup yang sejati adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Dulu saya berpikir bahwa menjadi kaya dan cepat mendapatkan keuntungan itu penting. Tapi saya salah. Yang lebih penting adalah menjadi orang yang bisa dipercaya, yang bisa membawa kebahagiaan dan manfaat bagi orang lain. Itulah yang saya pelajari dari semua kesalahan saya. Pemuda itu terdiam sejenak, merenung tentang kata-kata Pak Joko yang terasa dalam dan penuh makna. Ia tersenyum dan mengangguk, seolah mendapat pencerahan baru. Terima kasih, Pak Joko. Saya ingin mencoba menjalani hidup saya dengan cara yang lebih baik, seperti yang Anda ajarkan. Pak Joko menepuk bahu pemuda itu. Ingat, anak muda, perjalanan ini panjang, dan kamu akan bertemu banyak tantangan. Tapi selama kamu tetap jujur dan sabar, kamu akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Seiring berjalannya waktu, warung kecil Pak Joko tetap menjadi tempat yang ramai, tidak hanya untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk berbagi cerita dan belajar. Pak Joko terus menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan, mengajarkan generasi berikutnya bahwa kebahagiaan sejati datang dari bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bagaimana kita memperbaiki diri setelah kesalahan. Suatu hari, saat Pak Joko sudah semakin tua dan tubuhnya mulai lemah, ia duduk di kursinya yang sudah usang, menatap wajah-wajah yang datang ke warungnya dengan senyum. Ia merasa bahwa kehidupannya sudah lengkap. Meskipun tidak ada warisan besar yang akan ia tinggalkan, tidak ada uang yang berlimpah atau kekayaan materi, Pak Joko tahu bahwa ia telah meninggalkan warisan yang lebih berharga dari itu. Kejujuran, kebaikan hati, dan pelajaran tentang bagaimana berdagang dengan integritas. Beberapa orang yang dulu mengenalnya sebagai pedagang yang menyebalkan kini datang berkunjung, berterima kasih atas perubahan yang telah ia lakukan di hidup mereka. Dari warung kelontong 24 jam yang dulu hanya dihiasi dengan permen sebagai kembalian, kini Pak Joko telah mengubahnya menjadi sebuah tempat yang penuh dengan harapan dan inspirasi. Pak Joko menutup matanya untuk yang terakhir kali dengan senyuman di wajahnya, merasa damai. Ia tahu bahwa warung kecilnya akan terus hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah berkunjung, bahwa kisah hidupnya akan menjadi pelajaran yang diteruskan dari generasi ke generasi. Di Solo, kisah Pak Joko tetap hidup, bukan hanya sebagai cerita tentang seorang pedagang, tetapi sebagai cerita tentang bagaimana seseorang bisa mengubah hidupnya, mengubah cara pandangnya, dan memberi dampak positif kepada banyak orang. Warung itu tetap ada, meskipun ia telah tiada, dan di sana, di setiap sudut ruangan, ada rasa syukur dan pelajaran yang tak akan pernah hilang. Kisah Pak Joko yang berubah dari seorang pedagang yang menyebalkan menjadi seorang yang bijaksana dan penuh kasih sayang bisa dihubungkan dengan banyak ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang kejujuran, kesabaran, dan pentingnya memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Salah satu ayat yang relevan dengan hikmah dari cerita ini adalah, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd 11. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari dalam diri seseorang. Jika seseorang ingin mengubah nasib atau keadaan hidupnya, dia harus mulai dengan memperbaiki sikap dan perilakunya. Pak Joko, yang dahulu dikenal dengan kebiasaan buruknya memberi permen sebagai kembalian, akhirnya menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk memperbaiki dirinya. Dengan tekad untuk berubah, ia mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Ini adalah contoh nyata bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, asalkan ia berusaha dan bertekad untuk memperbaiki dirinya. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.